Pagi A Universitas Prima Indonesia. Kami akan memaparkan penjelasan mengenai asuransi di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam video, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Graciela Rumpata Tarigan dengan NIM 1021. Nama saya Nita Septianita Pomolo dengan NIM 1033. Nama saya Marta Gabriela Diamond dengan NIM 1144. Nama saya Ria Angelina Barus dengan NIM 1023. Selamat menyaksikan video. Enjoy! Nah, sejauh ini sudah paham kan tentang asuransi? Semoga bermanfaat. Tunggu. Pantun dulu dong. Oh iya, siang-siang pergi ke kota. Cakep! Jangan lupa beli alpukat. Cakep! Demikian penjelasan kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Dadah! Ketenangan dalam perjalanan adalah hal yang sangat berharga. Dengan adanya PT Jasara Harja Putra, kita dapat merasa lebih aman dan nyaman saat berpergian. Melalui video penjelasan kali ini, kita akan melihat bagaimana Jasara Harja Putra memberikan perlindungan dan manfaat bagi nasabahnya. Pada video penjelasan pertama, kita akan membahas tentang profil PT Jasara Harja Putra, atau yang sering disingkat dengan JRP Insurance. Adalah salah satu anak perusahaan dari PT Jasara Harja atau Persero, di mana sebuah BUMN yang terkenal dengan layanan asuransi sosialnya di Indonesia. JRP Insurance sendiri telah menjadi pemain penting dalam industri asuransi umum di Indonesia, menawarkan berbagai produk dan layanan yang inovatif. Pada video penjelasan berikutnya, kita akan membahas tentang sejarah singkat dari PT Jasara Harja Putra, yang dimana PT Jasara Harja Putra didirikan pada tahun 1993. JRP Insurance telah tumbuh pesat dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai anak perusahaan dari PT Jasara Harja, JRP Insurance mewarisi reputasi kuat dari induk perusahaannya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Nah, awalnya fokus pada bisnis asuransi umum konvensional, JRP Insurance kemudian memperluas portofolio produknya dengan menawarkan solusi asuransi syariah, penjaminan atau suretship, dan reasuransi. Dengan dukungan dari induk perusahaan dan kepercayaan masyarakat, JRP Insurance berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya ada 3 produk dan layanan asuransi. Yang pertama, asuransi kendaraan, di mana asuransi kendaraan memiliki asuransi mobil, asuransi motor, dan asuransi kendaraan komersial yang menjamin kehilangan atau kerusakan kendaraan. Yang kedua, asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa yang memberikan perlindungan finansial bagi keluarga tercinta jika terjadi kematian yang tidak terduga. Yang ketiga ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan yang menjamin biaya rawat inap dan pengobatan, memberikan ketenangan dalam menjalani hidup. Selanjutnya ada 4 keunggulan berasuransi di PT Jasara Harja Putra. Yang pertama, keamanan dan kepercayaan. PT Jasara Harja Putra merupakan perusahaan asuransi terpercaya dengan reputasi yang baik di Indonesia. Yang kedua, premium terjangkau. Kami menyediakan premium yang terjangkau dengan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, ada pelayanan prima. Kami menawarkan pelayanan profesional dengan cepat dengan proses klaim asuransi. Yang keempat, manfaat luas. Asuransi kami memberikan perlindungan yang luas dan menyeluruh bagi Anda dan keluarga. Yang selanjutnya ada proses pengajuan klaim akuntansi, dan kami mengambil 4 poin. Di mana poin yang pertama adalah melaporkan kejadian. Melaporkan kejadian dapat disebutkan dengan identifikasi dan pencatatan klaim, di mana langkah pertama adalah mengidentifikasi bahwa suatu klaim perlu diajukan. Misalnya jika ada kerugian atau biaya yang harus diganti, perusahaan akan mengidentifikasi klaim yang harus diajukan ke pihak yang bersangkutan, seperti perusahaan asuransi, pemasok, atau pihak ketiga lainnya. Nah, pengidentifikasian ini biasanya melibatkan dokumentasi yang jelas tentang kerugian atau biaya yang timbul. Lalu di poin yang kedua ada pengajuan klaim. Nah, pengajuan klaim ini juga dapat diajukan kepada pihak yang berwenang seperti perusahaan asuransi atau kontraktor. Pengajuan klaim ini biasa dilakukan secara langsung atau melalui perantara, misalnya agen asuransi. Nah, selesai diajukan, kita dapat melakukan verifikasi, di mana setelah klaim diajukan, pihak yang menerima klaim akan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan klaim tersebut. Proses ini bisa melibatkan investigasi lebih lanjut atau klarifikasi atas informasi yang diberikan. Jika klaim disetujui, pihak yang berkepentingan akan mengeluarkan pembayaran atau penggantian. Dan poin yang terakhir itu adalah pembayaran klaim atau dapat disebut juga dengan penyelesaian klaim, di mana setelah klaim diterima dan pembayaran dilakukan, proses penyelesaian klaim dianggap selesai. Namun, jika klaim ditolak atau ada sengketa, maka proses dapat berlanjut ke tahap penyelesaian sengketa atau banding. Nah, dari keempat proses tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis klaimnya, perusahaan atau organisasi yang terlibat, serta kebijakan yang berlaku pada masing-masing pihak. Lalu teman-teman, kami ada mengambil testimoni pelanggan yang terdapat pada layanan PT Jasara Harja Putra. Di mana pelanggan pertama itu ada Budi. Dia mengatakan, saya sangat puas dengan pelayanan PT Jasara Harja Putra, proses klaim cepat dan mudah. Lalu di sini juga ada Sri, di mana Sri mengatakan, asuransi dari PT Harja Putra memberikan ketenangan bagi saya, sehingga saya bisa fokus menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, dari pelanggan Joko, beliau mengatakan, terima kasih PT Jasara Harja Putra telah memberikan perlindungan yang baik bagi keluarga saya. Selanjutnya ada nilai-nilai dan komitmen. Yang pertama, integritas. Berkomitmen untuk selalu jujur dan transparan dalam setiap transaksi. Contohnya memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, memberikan laporan perkembangan secara berkala kepada nasabah, dan menyediakan portal atau aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk memantau status secara real time. Yang kedua ada pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama. Contohnya seperti memberikan respon yang cepat, menjalin komunikasi yang baik dan sopan, dan menawarkan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang ketiga ada profesionalitas. Menjalinkan bisnis dengan profesionalisme dan keahlian yang terbukti. Contohnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, selalu berusaha mencapai target dan memberikan hasil yang terbaik, serta bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab, dan tepat waktu. Yang terakhir ada cara bergabung dan mendaftar dalam asuransi. Yang pertama, menghubungi pihak asuransi seperti menghubungi agen-agen asuransi atau mengunjungi website-website asuransi. Yang kedua ada konsultasi. Konsultasi kebutuhan Anda dan pilih paket yang sesuai. Yang ketiga ada lengkapi formulir pendaftaran dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung dalam untuk mendaftar asuransi. Yang keempat, pembayaran premi. Bayar premi asuransi Anda dengan cara yang mudah dan aman untuk asuransi tersebut.